Ya, Pak. Silakan, Pak. Ya. Oke, jadi kemarin kita membahas tentang vektor ya. Jadi diingatkan lagi vektor itu adalah yang kita khususkan pada ruang vektor di 3 dimensi ya, yaitu R3 kita sebutnya ruang Euclid ya. Jadi ruang Euclid dan datar ya sifatnya. Jadi dikatakan datar itu adalah ketika jarak antar dua titik itu adalah bisa kita tarik garis lurus ya, jarak terdekatnya. Jadi vektor A misalkan dalam sebuah ruang vektor R3 itu bisa kita nyatakan dengan vektor-vektor satuan ya, ini udah kemarin, yaitu AXI plus AYJ plus AZK, di mana IJK itu adalah vektor-vektor satuan. Vektor-vektor satuan artinya besarnya satu. Oke. Dan kemarin kita juga bahas tentang kita bahas tentang besar vektor ya, besar vektor A. Besar vektor A itu adalah akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Ya. Jadi itu yang disebut namanya square integrable. Kemudian oke, jadi itu yang tadi kita sebut square integrable ya. Kemudian kemarin yang kita bahas tentang perkalian vektor, yaitu ada perkalian titik yang kita sebut namanya produk skalar, artinya perkalian dua vektor tersebut itu menghasilkan skalar atau bilangan. Dalam hal ini kita lebih khususkan pada bilangan real ya. Nah, makna dari produk skalar misalkan B.A ya, itu merupakan proyeksi vektor B pada vektor A gitu, dengan sudut antaranya itu adalah theta gitu. Jadi A dot B di sini atau B dot A itu bersifat komutatif ya, dan bisa kita bisa kita nyatakan ini adalah A dot B sama dengan B dot A itu sama dengan besar A kali besar B dikali dengan cos theta, di mana theta itu adalah sudut dari sudut antara B dan A. Gitu. Nah, A dot B juga itu bisa kita nyatakan sebagai AX BX plus AY BY plus AZ BZ. Ya. Jadi dua hal ini sama. Ya. Nah, yang atas ini kalau Anda lihat bentuk segitiganya itu bisa kita turunkan bahwa ini adalah A kali B, besar A kali besar B cos theta. Jadi A dot B di sini dengan menggunakan sifat segitiga bisa kita turunkan pernyataan yang sebelah kanan ya. Kemudian ada lagi yang disebut perkalian silang. Oh ya, sebelum lupa, perkalian titik itu hanya antar dua vektor ya, minimal dan maksimal. Jadi tidak ada, kalau perkalian satu vektor maksudnya dengan dirinya sendiri, maaf. Jadi maksimal itu dua vektor, ya. A dot B, jadi tidak ada A dot B, A dot C, nggak ada. Jadi cuma A dot B. Ya. Kalau perkalian perkalian satu vektor itu berarti A dot A, jadi dengan dirinya sendiri. Itu nanti sama dengan besar A kuadrat, besar vektor A kuadrat. Maaf, besar vektor A kuadrat ya, betul.
Jadi bisa dilihat dari sini kan. Jadi kalau di sini B ini sama dengan A, berarti AX kuadrat plus AY kuadrat plus BZ kuadrat. Kemudian yang kedua itu adalah perkalian silang. Nah, perkalian silang ini adalah perkalian yang menghasilkan vektor ya. Jadi kalau yang di atas itu perkalian yang menghasilkan bilangan atau skalar, yang di bawahnya perkalian silang itu adalah perkalian, dua perkalian vektor atau lebih yang menghasilkan vektor. Jadi ini bisa lebih ya, bisa lebih dari dua vektor. Misalkan A cross B, cross D, cross F, dan seterusnya. Semuanya menghasilkan vektor. Nah, kalau kita lihat di sini A cross B antara vektor C, itu Anda lihat di sini selalu tegak lurus ya dengan vektor B dan vektor A. Jadi kalau C itu merupakan hasil kali silang dari A dan B, itu dia tegak lurus. Tegak lurus dengan A dan B. Atau dengan kata lain, kalau saya bilang secara umum, vektor C ini itu tegak lurus dengan bidang di mana A dan B berada. Jadi dua vektor ini bisa kita anggap terletak pada bidang yang sama. Nah, makanya vektor C ini karena tegak lurus dengan semua vektor pada bidang yang dibentuk A dan B, itu kita sebut biasanya C itu terkait dengan vektor normal. Gitu. Dan kalau kita tinjau besar dari C, itu Anda bisa buktikan tentunya dengan menggunakan sifat produk skalar, itu besar C sama dengan besar A kali besar B sinus theta. Nah, kalau Anda lihat di sini kan vektor ya, vektor. Jadi C itu adalah sama dengan A cross B. Ini kalau Anda ambil per komponen, misalkan ini CX, CY, CZ, jadi CX di sini itu adalah AY BZ kurang AZ BY. Sedangkan CY itu adalah AZ BX kurang AX BZ. Ya, begitu juga CZ. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau di sini CX berarti tidak ada X di sini. Adanya berarti selain X, Y dengan Z gitu. Ini Y, ini Z, X, gitu. Tidak ada Y. Nah, sebenarnya sebagai catatan yang tadi kita tinjau itu terkait dengan definisi produk vektor, itu terlihat dari produk skalar antar vektor satuannya, kita bisa definisikan. Jadi seperti misalkan produk skalar atau produk titik yang tadi kita bahas, ya itu I dot J sama dengan I dot K sama dengan K dot J sama dengan 0. Sedangkan I dot I, J dot J, K dot K ini sama dengan 1. Ini juga ini terkait nanti dengan besar vektor ya. Menyatakan bahwa besar vektor I, J, dan K itu sama masing-masing 1. Nah, kemudian kalau produk silang itu mudahnya antar dirinya sendiri, I cross I, J cross J, K cross K itu 0. Ya. Sedangkan I cross J itu sama dengan K. Jadi kalau Anda pakai ini aturan tangan kanan ya, I cross J yang tegak lurusnya itu adalah K. Gitu. Jadi bisa Anda putar pakai siklik, misalkan I cross J sama dengan K, berarti K cross I sama dengan J, J cross K sama dengan I. Gitu. Dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan? Jelas Pak kalau saya. Oke, yang lain gimana? Ada pertanyaan nggak? Ya, yang ada Belum pertanyaan. ada, Pak. Sepertinya belum, Pak. Oke. Belum ada, Pak. Oke, saya lanjutkan. Oke, berarti vektor kita apa namanya?
Sudah bahas tadi yang terakhir itu mengingatkan untuk yang materi Senin lalu ya. Sekarang kita masuk ke kinematika. Nah, ada yang tahu kira-kira kinematika itu apa? Kinematika itu apa? Izin jawab, Pak. Ya, silahkan. Kinematika itu semacam ilmu fisika yang mempelajari bagaimana gerak itu dapat terjadi tanpa meninjau penyebab benda itu bergerak. Ya, jadi bisa dikatakan kinematika itu adalah ilmu fisika tentang gerak ya, tanpa meninjau penyebab gerak. Oke. Nah, yang kita bahas secara khusus dalam kuliah ini, kuliah fisika dasar ini, itu kita sebutnya kinematika Newton. Ada nggak kinematika yang lain? Ada, seperti kinematika Einstein, yang Anda tahu tentang teori relativitas, ya itu di situ. Tapi itu saya nggak tahu apakah nanti akan kita bahas, kalau nggak semester ini paling akhir, sehingga saya paling akhir itu termodinamika ya. Jadi mungkin semester depan, ya, nanti kita lihat. Kemudian ada lagi kinematika yang lain ya, yang post-Newtonian ada, tapi itu di luar bahasan kita. Nah, yang kita bahas sekarang itu adalah kinematika Newton. Nah, ada beberapa asumsi dalam kinematika Newton yang mungkin jarang dibahas di SMA ya. Jadi sebenarnya kinematika Newton itu mengasumsikan bahwa benda itu adalah partikel titik. Karena dia itu partikel titik, ketika dia itu melintas dalam ruang vektor atau dalam ruang, itu lintasannya kalau titik itu bergerak bentuknya kurva satu dimensi. Jadi kumpulan dari titik-titik itu di setiap waktunya. Dan karena dia itu lintasannya kurva satu dimensi, kalau Anda belajar di matematik, lintasan kurva satu dimensi itu ada satu parameter saja, diparameterisasi oleh satu parameter saja. Nah, di dalam kinematika Newton, parameter tersebut itu kita ambil sebagai waktu parameternya. Dan waktu ini bersifat absolut dalam mekanika Newton, dalam kinematika Newton. Kemudian yang keempat, kita batasi bahwa ruang vektor yang ditinjau itu adalah tiga dimensi yang tadi kita bahas. Berserta kelengkapannya. Kelengkapannya itu adalah ada produk skalar, ya, yang square integrable. Jadi kalau besar vektor A itu berarti AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat di akar semua. Jadi akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Ya. Beserta cross product tadi. Jadi cross product itu yang menghasilkan vektor ya. Nah nanti produk skalar itu nanti itu kegunaannya salah satunya untuk misalkan kita mendefinisikan energi nanti dari sana. Ya, itu contohnya saja. Kemudian untuk menentukan besar suatu besaran ya, tadi besaran vektor gitu ya, itu bisa kita ambil besarnya dari sana. Kemudian kalau cross product ya banyak ya, nanti Anda bisa lihat kita akan meninjau yang disebut namanya torsi, yaitu pakai produk skalar. Torsi itu satuannya sama dengan eh, apa namanya energi Newton meter, tapi apa bedanya? It's, Kalau torsi ini Pak vektor apa gimana? ya, torsi vektor, betul. Kalau energi itu adalah eh, skalar ya. Ada pertanyaan nggak dari sini? Belum Pak. Pak, saya mau bertanya Pak. Iya, silahkan. Ini saya masih belum paham sama yang tadi Pak, yang asumsi yang kedua, yang lintasan partikel kurva satu dimensi. Satu Itu dimensi. maksudnya apa ya? Iya.
Ya gini, lintas. kalau titik, Anda gambar titik, ya. Terus yang berdekatan itu Anda gambar titik lagi. Terus berdekatan lagi gambar titik lagi. Ini yang Anda gambar pakai pulpen atau pensil gitu ya. Anda gambar titik, terus di sebelahnya titik lagi dekat gitu. Mereka bersentuhan. Nah, itu lama-kelamaan nanti, kalau misalkan udah ada sampai panjangnya, misalkan ada 1 senti lah, itu akan terlihat itu lintasannya berupa kurva 1 dimensi. Kalau dia itu misalkan bukan benda titik, misalkan ya, dia berupa tali, itu lintasannya 2 dimensi. Kita bukan sebut kurva lagi, tapi itu berupa permukaan 2 dimensi. Tapi itu di luar dari bahasan kita. Oke? Ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Oke. Nah, kemudian sebentar. Oke. Nah, dari sini misalkan kita meninjau sebuah benda ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, walaupun ini bendanya punya dimensi, 3 dimensi atau 2 dimensi dalam gambar ini, itu kita tetap meninjaunya di suatu titik di benda ini. Nah, biasanya walaupun kita belum belajar, nanti akan kita pelajari, itu yang titik yang kita tinjau di sini itu adalah titik pusat massa namanya. Jadi ada nanti titik pusat massa. Jadi dalam mekanika Newton, benda yang punya dimensi ini itu terdiri dari partikel-partikel pembentuknya ya disebutnya benda infinitesimal. Dan itu kalau kita gabungkan dia punya pusat massa gitu. Nah, pusat massa kalau dia itu diam ya dia posisinya tidak ada perpindahan. Tapi ketika dia itu bergerak, seperti misalkan mobil balap, ya, dia ada posisi akhir kan. R ini menandakan posisi akhir. Nah ini misalkan pada T0, pada T awal, ini pada T akhir. Ya, ini kita ambil X ke sana, ke kanan, Y ke atas itu positif, sedangkan sumbu Z kemana arahnya? Sumbu Z kemana? Depan, Keluar Pak. bidang. Kemana? Keluar bidang, Pak. Ya, keluar bidang. Karena kita menggunakan aturan tangan kanan. Jadi koordinat yang digunakan itu adalah koordinat aturan tangan kanan. Oke, jadi sumbu Z positif itu keluar bidang. Oke. Nah, perpindahan itu adalah definisinya perubahan posisi. Jadi posisi akhir dikurangi posisi awal. Ingat ya, delta di sini itu menandakan perubahan. Kalau untuk posisi kita nyebutnya perpindahan. Jadi delta itu selalu akhir dikurangi awal. Oke? Nanti jadi kalau ada delta A, misalkan A itu adalah vektor, itu berarti A akhir kurangi A awal gitu. Atau kecepatan akhir delta V sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Nah, kecepatan rata-rata itu definisinya adalah perubahan posisi atau perpindahan dibagi dengan perubahan waktu. Jadi rata-rata di sini itu berbeda dengan rata-rata di statistik ya. Itu harus diingat. Jadi kalau ada data misalkan posisi ya, data misalkan ada soal tuh data posisi dengan waktunya, kalau Anda disuruh cari kecepatan rata-rata itu bukan seperti statistik ya. Nanti yang bagian satu segmen-segmennya dibuat kecepatan, nanti dijumlahkan ada berapa dibagi jumlah data, itu bukan seperti itu. Jadi namanya kecepatan rata-rata dalam fisika disebut rata-rata, ini khusus namanya. Kecepatan rata-rata itu adalah
perubahan posisi atau perpindahan dibagi perubahan waktu. Ya. Jadi ini definisinya seperti ini. Nah, kalau kita ambil dia itu per komponen, itu berarti ada delta X per delta T, ini adalah kecepatan rata-rata komponen pada sumbu X, ini kecepatan rata-rata komponen pada sumbu Y, ini kecepatan rata-rata pada sumbu Z. Nah, ini kalau Anda lihat gambar di sini, ya, kecepatan rata-rata itu ya, misalkan ini adalah kurva, ya, kurva lintasan. Ya, Anda, oh sorry, ini dalam ini ya, maaf. Ini dalam Y dan X, harusnya dalam X dan T. Maaf. Oke, ya. Jadi vektor kecepatan sesaat itu adalah ketika delta T-nya itu makin kecil ya, makin menuju nol. Artinya apa? Posisinya itu makin dekat. Delta T-nya jadi makin kecil, jadi makin menuju nol. Ya. Jadi ketika itu ada nilainya, itu kita sebut vektor kecepatan sesaat. Anda kalkulusnya udah belajar sampai mana? Kalkulus apa matematika sekarang kita sebutnya? Kalkulusnya udah belajar sampai mana? Belum masuk Pak, masih awal-awal banget Pak, belum masuk kalkulus. Oh, belum masuk kalkulus, oke. Nah, nanti akan Anda pelajari ya, jadi mungkin agak berbeda dengan di SMA. Mungkin ada SMA yang belajar juga, tapi umumnya di kurikulum SMA mungkin kalau limit tidak begitu dijelaskan secara detail ya. Apa istilahnya, definisinya apa, filosofisnya apa. Jadi sebenarnya limit di sini, limit dikatakan ada ketika ini satu dimensi misalkan, limit ke kiri dengan limit ke kanan itu sama nilainya. Oke. Itu nanti Anda bisa bahas dengan dosen kalkulus Anda. Nah, jadi kalau dia itu kecepatannya sesaat, itu delta T menuju 0, itu jadi yang disebut namanya diferensial. Jadi dr per dt ini bisa kita ambil adalah dx per dt, dy per dt, dz per dt. Dengan kata lain bahwa x, y, z itu merupakan fungsi dari t. Atau dengan kata lain vektor r di sini, vektor r di sini itu adalah fungsi dari t. Oke. Nah, jadi V di sini itu bisa kita tuliskan ini adalah Vx, Vy, Vz. Jadi Vx itu adalah dx per dt, Vy sama dengan dy per dt, Vz sama dengan dz per dt. Nah, ada lagi yang disebut namanya laju rata-rata atau kelajuan. Itu definisinya bukan karena ini adalah skalar, jadi kita biasanya meninjaunya itu bukan perubahan posisi tapi panjang lintasan. Ya, panjang lintasan itu tidak harus sama dengan perubahan posisi, bisa sama, tapi secara umum tidak. Nanti akan kita ambil contoh. Dibagi selang waktu. Jadi ini adalah kelajuan rata-rata. Ya. Nah, yang Anda lihat di speedometer itu kecepatan atau kelajuan? Kecepatan. Kelajuan. Kelajuan, Pak. Ada yang bilang salah gitu. Kenapa salah itu? Harusnya betul itu kelajuan. Kenapa bukan vektor? Karena tidak ada arahnya, Pak. Izin. Ya, tidak ada arahnya, betul. Jadi yang menunjukkan di speedometer itu kan cuma angka aja. Yaitu besaran ya. Cuma besaran skalar saja. Jadi itu adalah kelajuan sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, misalkan kita ambil yang dua dimensi dulu ya. Jadi misalkan ini ada X sebagai fungsi dari T, Y itu sebagai fungsi dari T. Nah, lintasan benda, sekali lagi saya katakan, lintasan benda itu dinyatakan Y sebagai fungsi dari X. Sebaliknya juga bisa, tapi saya ambil lintasan benda itu Y sebagai fungsi dari X. Oke. Jadi gambarnya apapun, ya itu harusnya bisa kita nyatakan sebagai Y sebagai fungsi dari X. Nah, yang terkenal lintasan benda itu adalah
apa? Garis lurus. Kita nyebutnya gerak lurus kan. Kemudian apa lagi? Gerak gerak parabola, ya. Gerak parabola itu lintasannya parabola. Kemudian gerak melingkar, dikatakan melingkar ya, itu lintasannya karena melingkar. Gerak spiral karena lintasannya spiral. Tentunya kalau geraknya itu makin rumit, perumusannya makin susah, ya, makin rumit. Kemudian kita mendefinisikan tadi ada kecepatan, ada percepatan. Ini sama analog. Jadi ada percepatan rata-rata. Ya ini vektor. Kalau skalarnya ya besar percepatan biasanya. Nah, vektor percepatan itu adalah perubahan kecepatan, ingat ya, perubahan kecepatan itu vektor, dibagi perubahan waktunya. Jadi sama dengan delta V per delta T. Gitu. Jadi ini adalah vektor. Jadi vektor kecepatan rata-rata. Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Nah, ketika delta T-nya itu sangat kecil atau menuju 0, jadi antara yang akhir dengan awalnya itu makin dekat, makin dekat, makin dekat, dia akan jadi seperti garis singgung kan, seperti tadi. Nah, ini adalah vektor percepatan sesaat. Jadi kalau kita ambil di sini dvx per dt itu ax ya, komponen ax-nya, komponen sumbu x, ay, az. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke. Nah, ada yang disebut namanya percepatan, ada perlambatan. Jadi kalau dia itu melambat, kelajuan menurun. Nah, sekarang pertanyaan, apakah mobilnya perlambat berarti percepatannya negatif? Kalau dari gambar ini gimana? Sorry. Siapa nih? Amelia. Kalau dari gambar tadi gimana? Gambar yang mobil tadi ya, Pak? Ya. Apakah dia selalu positif? Percepatan. Ya, percepatan. Kalau menurut saya, enggak. Ya, dia dikatakan, sebentar kok, kenapa ini? Oke. Kalau dia itu, kenapa dia dikatakan jadi suatu besaran A misalkan, dia bisa bernilai positif atau negatif. Kapan dia disebut percepatan, kapan disebut dia perlambatan. Kalau ngelihat gambar sih, Pak, yang positif yang ke kanan. Jadi mungkin kalau menurut saya percepatan positif itu yang arahnya ke kanan, sementara kalau sebaliknya itu dinilai negatif. Yang lain? Izin menjawab, Pak. Sebentar, saya tunjuk aja. Riandi Oke. Hasan. Biar ini ketahuan siapa yang tidur, nanti nggak saya absen nanti. Halo, Pak. Ya. Kalau dari gambar gimana? Kalau menurut saya yang kiri itu mengalami perlambatan, yang kanan itu mengalami percepatan negatif. Yang kanan. Fadil Fauzani. Ya, Pak. Ya. Kalau menurut gambar di sini, yang di kiri itu percepatannya negatif.
yang di kanan percepatannya positif. Menurut saya perlambatan itu terjadi kalau kecepatannya arahnya bertolak belakang dengan percepatan, Pak. Ya, oke. Jadi tadi kata teman Anda ya, jadi suatu, aduh mana tadi? Jadi ya, jadi ini dikatakan perlambatan Anda lihat arah kecepatan atau kelajuannya misalkan yang sebelah kiri itu ke kanan, ya dia ngerem berarti arah dia diperlambat, nah, arah perlambatannya berlawanan dengan arah gerak. Ya, jadi kelajuan itu atau kecepatan itu terkait dengan kecepatan ya, itu terkait dengan arah gerak. Gitu. Kalau percepatan itu tidak selalu terkait dengan arah gerak. Kalau dia percepatan itu searah dengan arah gerak berarti memang percepatan. Tetapi kalau berlawanan dengan arah gerak, dia bisa positif atau negatif, maka dia disebut perlambatan. Cukup jelas ya? Jadi intinya itu adalah berlawanan arah gitu aja. Ya contohnya seperti merem, rem itu percepatan. Nah ini kita tinjau hal yang sederhana ya untuk gerak translasi satu dimensi. Kalau Anda bisa tebak di sini lintasannya berupa apa? Lintasan bendanya. Garis lurus. Garis. Ya garis lurus ya. Garis lurus, jangan disebut garis aja karena garis itu bisa garis melengkung. Garis lurus ya. Ya ke satu dimensi kamu kemana lagi arahnya? Kalau dua dimensi ada banyak, 3 apalagi ya. Jadi gerak translasi satu dimensi ya, itu cuma ada X saja, jadi ada delta X, X akhir kurangnya X0, ya, arahnya cuma positif ke kanan, negatif ke kiri. Oke. Kemudian kecepatan rata-rata itu didefinisikan adalah perubahan perpindahan dibagi dengan waktu yang ditempuh, selang waktu yang ditempuh ya. Jadi sama dengan delta X per delta T. Kemudian kelajuan rata-rata di sini itu adalah panjang lintasan yang ditempuh atau delta sebenarnya bukan delta L, itu adalah L di situ ya. Oke, mungkin saya perbaiki nanti. Dibagi dengan selang waktu ditempuh. Ya, mohon maaf ini bukannya delta L tapi L saja. Karena lintasan itu jumlah sebenarnya. Jumlah, panjang lintasan itu jumlah. Oh nggak bisa ya, atau nanti saya perbaiki sendirilah. Oke, kemudian seperti tadi kecepatan sesaat itu adalah V sama dengan dx per dt, yaitu kita ambil delta t-nya sangat kecil. Kemudian juga percepatan rata-rata juga sama seperti yang tadi, cuma di satu dimensi ya. Simbolnya A bar. Kalau kecepatan rata-rata V bar, yaitu adalah kalau percepatan rata-rata A bar sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi selang waktu yang ditempuh atau diperlukan. Ya, itu disimbolkan delta V per delta T. Kemudian percepatan sesaat, ya kita ambil limitnya delta T menuju 0, itu akan saya dapatkan, ini merupakan diferensial ya, dV per dt. Jadi V dan V di sini fungsi dari T. Begitu juga X itu posisi, itu juga fungsi dari T. Jadi kalau kita jabarkan, itu ternyata adalah turunan kedua dari posisi ya, terhadap waktu. Nah, jadi ini gerak khusus ya. Misalkan dengan percepatan tetap. Oh ya, kalau dia itu A-nya 0, itu berarti tetap ini bisa konstan, bisa 0 ya. Jadi kalau 0 itu khususnya disebutnya gerak
lurus beraturan. Lintasannya lurus. Kemudian, kalau dia itu konstan, itu berarti VT di sini itu bisa kita integrasikan. Ini misalkan dari 0 sampai T ya. Ini harusnya T0-nya Anda langsung ambil aja, T0 itu sama dengan 0. Ya. Ini apa namanya, GLBB kita sebutnya, gerak lurus berubah beraturan karena percepatannya tetap. Ya. Ini VT seperti ini. Nah, kalau kita ambil integralnya lagi, itu akan kita dapatkan posisi ya. Posisinya ini sama dengan T0-nya ambil 0, itu adalah XT sama dengan X0 tambah V0T tambah setengah T kuadrat. Nah, dari bentuk VT sama dengan V0 tambah AT gitu ya, terus ada XT sama dengan X0 V0T tambah setengah T kuadrat, ini Anda bisa bentuk ya. Nanti kalau Anda bisa Anda bentuk bahwa dia juga punya persamaan ini, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali XT kurang X0. Atau ini delta X lah. Karena ini kan akhir kurangnya awal. Kemudian Anda juga bisa lagi bentuk ya, X di sini, yaitu adalah setengah dari VT tambah V0. Kali T. Kemudian ada lagi, kalau tadi itu gerak secara khusus satu dimensi dalam arah sumbu X. Kalau yang ini gerak jatuh bebas kita sebutnya. Jadi dia geraknya vertikal dari atas ke bawah. Nah, percepatannya kita ambil itu minus G. G di sini adalah percepatan gravitasi. Ya mungkin kalau karena kita di bumi, jadi G itu biasanya adalah percepatan gravitasi bumi. Yang besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau bisa kita bulatkan ke 10 ya. Jadi analog juga sama ya dengan yang tadi, cuma X-nya di sini kita ganti Y ya, dan percepatannya itu khusus untuk Y saja. Jadi dia bergerak vertikal dari atas ke bawah. Gitu. Ini gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas itu biasanya kalau dilepaskan, kalau ada kata-kata dilepaskan, itu biasanya V0-nya sama dengan 0. Kemudian ada lagi yang berlawanan, itu adalah gerak dilempar ke atas. Nah, kalau gerak dilempar ke atas, itu harus ada percepatan awalnya. Kalau gerak dilempar ke atas, itu harus ada kecepatan awalnya. Ya. Harus ada kecepatan awalnya. Jadi nggak mungkin V0-nya itu 0 gitu kalau ketika geraknya dilempar ke atas. Kalau geraknya itu bebas ya mungkin dibolehkan. Nah, jadi grafik-grafik dalam gerak satu dimensi itu biasanya yang paling Anda sering lakukan itu fungsi X sebagai fungsi dari T. Ya. Kemudian ada lagi V dari T. Ya, yang Anda sering pelajari. Kemudian ada A fungsi dari T gitu. Tapi bisa juga Anda misalkan mengambil X sebagai fungsi dari V atau sebaliknya. V sebagai fungsi dari X bisa aja nggak masalah. Atau A sebagai fungsi dari V bisa. Jadi grafik itu ada banyak sebenarnya. Tapi yang sering dipakai itu X sebagai fungsi dari T, V sebagai fungsi dari T, dan A sebagai fungsi dari T. Kalau misalkan dia gerak lurus beraturan, nah ini kita ambil misalkan V sebagai fungsi dari T, atau A-nya gimana? A sebagai fungsi dari T, kalau gerak lurus beraturan. Sebentar, ini kira-kira siapa lagi yang saya tanya ya?
Fikri Nur Rahman. Iya, Pak. Kalau dia itu GLB, A sebagai fungsi dari T, bagaimana grafiknya? Grafik A sebagai GLB fungsi dari T. itu, kalau GLB itu kan percepatannya 0. Ya, Berarti untuk X-nya itu berupa persamaan ini Pak yang lurus itu apa namanya? Persamaan garis ya, lurus. Kalau V-nya itu mendatar V terhadap T-nya. oke, ya. Jadi kalau A-nya di sini, itu di 0 ya. Garisnya Ya dia di sama 0. dengan 0. Jadi sejajar ya bisa dikatakan pada sumbu T. Kemudian kalau V-nya itu garis lurus. Ya. Sedangkan yang ininya, X sebagai fungsi dari T, itu garis linear. Ya, linear terhadap T. Jadi kalau dikatakan linear terhadap T, itu adalah ya garis lurus ya. Maksudnya ya dia lurus ya, linear. Gitu. Nah, baik X, V, dan A itu dia bisa bernilai, ini posisi ya, kecepatan, percepatan. Dia nilainya bisa positif kalau di atas, negatif di bawah. Jadi kalau itu misalkan bergeraknya ke arah kanan, itu X-nya positif. Kalau itu bergerak ke arah kiri, misalkan dari 0 ya, ke kiri langsung itu dia arahnya negatif. Gitu. Nah, jadi tadi yang saya tanyakan, lintasan gerak satu dimensi itu adalah garis lurus. Ya. Nah, kemudian gerak khusus lagi ini. Gerak dengan percepatan tetap 2 dimensi. Jadi dia dalam arah sumbu X itu ada kecepatan, ada percepatan, sumbu Y juga sama. Arah Y itu ada percepatan, ada kecepatan. Ya, jadi kalau Anda turunkan itu ada X sebagai fungsi dari T yang seperti ini. Ya. Vx kuadratnya juga bisa kita nyatakan dengan ini. Yang Y-nya itu seperti ini. Jadi VY itu V0 AYT. Jadi secara umum ya, secara umum saya katakan. AX dengan AY di sini tidak sama. Sebenarnya begitu juga di V0 di sini ya. V0 di sini mungkin lebih spesifik lagi V0X ya. Tapi ini kita ambil sama untuk mudahnya. Walaupun ini sebenarnya tidak mudah. Nah, kira-kira ini lintasannya seperti apa? Parabola bukan? Hah? Parabola. Anda main tebak-tebak aja. Parabola. Malik Akbar. Siap, Pak. Lintasannya apa? 2 dimensi berarti saya kan. parabola bisa, Pak? Di sini AX-nya ada ya. AX-nya tidak 0, A-nya tidak 0. Kila Aisyah. Kurva, Pak. Ya, kurva. Betul. Kurvanya bentuknya seperti apa? Kemudian siapa nih? Kirana. Kirana. Iya, Pak. Kurvanya bentuknya apa? Kayak kurva sin cos gitu. Ini Primanda siapa nih Primanda? Ini Anda rubah dulu itu namanya jadi K20 atau pakai name. Atau nanti saya remove nanti.
Siapa nih? Gracia. Iya, Pak. Bentuknya apa itu kurvanya? Hmm. Maaf, Pak, saya kurang tahu, Pak. Gregorius Moses. Pak, bisa izin bertanya, Pak? Tadi ini kurvanya apa terhadap apa ya, Pak? Ya, berarti ada Ini nggak. kurva apa terhadap apa? Kalau yang pertanyaannya adalah lintasan. Berarti ini lintasan X banding Y gitu, Pak? Ya, kira-kira gitu. Sebenarnya tergantung percepatannya, Pak. Kalau percepatan X sama Y yang sama, berarti kan lintasannya bisa juga garis lurus. Garis linear gitu, Pak. Oke, Cuman kalau kalau percepatan X sama Y-nya beda, ya kurva dia, Pak. Tergantung mana yang lebih besar. Kalau X lebih besar, berarti dia kurvanya mereng ke kanan. Kalau Y lebih besar, kurvanya mereng ke atas. Itu menurut saya, Pak. Oke. PR ya, PR. PR. Bentar, saya setting dulu berarti. Assignment PR ya. Dikumpulkan besok ya, ini kan melalui MS Team ya. PR. Jadi jelas ya, gambar lintasannya. Lintasan kurva gerak 2 dimensi. Jadi dikumpulkan, saya tunggu sampai jam 12 besok. Oke? Nah, ini PR ya. Nah, sekarang kuis. Kuis. Ya, ini 10 menit aja. Bagaimana bentuk lintasan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan? Pertanyaannya adalah, gerak 2 dimensi, bagaimana lintasan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan? 10 menit ya. Pak, punten maaf mau nanya, kalau ini jadi maksudnya kuisnya kami ngerjainnya gimana, terus kumpulnya kemana, itu gimana Pak? Ke Teams. Sebentar, saya digambar Pak ini lintasan. ya Anda kerjakan aja. Dikerjakan. Kan di situ ada pertanyaannya, bagaimana bentuk lintasan benda atau partikel yang bergerak dengan kecepatan konstan?
Sekarang jam 10 menit lah ya. 10 menit. Jadi jam 8 lah ya. Oke, bagi yang sudah bisa diupload ke situ. Jadi Anda masuk ke Teams, terus upload fotonya. Saya tunggu sampai jam 8. Harusnya bisa cepat sih itu. Sebentar, kok 8 PM sih? Maaf.